Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang berada di konten Draw My Lab. Beberapa waktu yang lalu, kita semua baru saja berduka atas kehilangan salah satu guru besar kita. Sosok ayah sekaligus panutan bagi seluruh umat muslim di Indonesia. Sosok yang dikenal dengan ilmunya tentang Al-Quran dan hadis, tentang dakwah-dakwahnya yang menyejukkan, serta tentang pribadinya yang tawadu. Ya, beliau adalah Syekh Ali Jaber. Semoga beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan diterima iman Islamnya. Barangkali kalian ingin mengenal sosok beliau lebih jauh. Berikut ini saya berikan beberapa fakta tentang Syekh Ali Jaber yang saya ketahui. Jika ada kekurangan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan, saya pun masih belajar. Syekh Ali Jaber, atau yang memiliki nama lengkap Ali Saleh Muhammad Jaber, beliau lahir di Madinah pada tanggal 3 Februari 1976. Syekh Ali Jaber adalah anak sulung dari 12 bersaudara yang lahir di kota Madinah, Arab Saudi. Sejak kecil, beliau sudah mendapatkan bimbingan agama dari sang ayah tercinta. Karena beliau merupakan anak pertama, ayahnya berharap dia menjadi penceramah agama sama seperti dirinya. Beliau menjalani pendidikan formalnya dari ibtidaiyah hingga aliyah yang berada di kota kelahirannya. Usai lulus sekolah menengah, beliau melanjutkan pendidikan khusus untuk mendalami Al-Quran pada tokoh-tokoh ulama ternama yang berada di Arab Saudi. Selama perjalanannya, beliau sangat rutin belajar mendalami Al-Quran dan hadis, dan mulai berdakwah di mana-mana, khususnya di tempat di mana ia tinggal. Juga di masjid-masjid tempat ayahnya sering menyiarkan syiar Islam dan ilmu Al-Quran. Selama di Madinah, beliau juga aktif sebagai guru hafalan Al-Quran dan menjadi imam salat di beberapa masjid yang berada di sana. Pada tahun 2008, beliau menikahi wanita asal Lombok, Nusa Tenggara Barat yang bernama Umi Nadia dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Hasan dan Fahad Ali Jaber. Sejak saat itu, beliau mulai aktif berdakwah di Indonesia. Kehadiran Syekh Ali Jaber di Indonesia mendapat sambutan hangat oleh masyarakat karena terkenal dengan dakwahnya yang menyejukkan hati. Penyampaiannya yang sangat rinci juga dilengkapi dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang sangat fasih. Sejak saat itu, beliau mulai aktif berdakwah berkeliling Indonesia untuk menyiarkan syiar Islam dan rutin mengisi acara Damai Indonesiaku di TV One dan menjadi juri hafiz Quran di salah satu stasiun televisi swasta lainnya. Selain aktif memberi ceramah di beberapa tempat di televisi, tak jarang pula beliau menyiarkan agama dari dalam mobil dengan memanfaatkan media sosial miliknya. Kegiatan ini pernah ia lakukan dan diunggah pada akun Instagram pribadinya. Terakhir kali ia memberikan ceramah dari dalam mobil adalah pada tanggal 16 Desember tahun 2020 kemarin melalui akun Instagramnya, lengkap dengan keterangan pesan buat kita bersama, NKRI harga mati. Diketahui Syekh Ali Jaber ditikam oleh orang tak dikenal saat mengisi acara di Masjid Apalun Tamin, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, pada hari Minggu tanggal 13 September tahun 2020 kemarin. Akibatnya Syekh Ali Jaber pun mengalami luka di bagian tangan kanannya. Selesai diserang, beliau mengatakan, bersyukur Allah masih menyelamatkan dirinya dari pembunuh tersebut. Saat diserang, beliau mengaku langsung mengangkat tangan lantaran pelaku mencoba menyerang leher dan dadanya. Tusukannya cukup keras, cukup kuat, sampai separuh pisau masuk ke dalam. AKP David Jackson membenarkan peristiwa tersebut. Saat ini Syekh sedang dirawat di Puskesmas Gedong Air, ucap AKP David Jackson Sianipar. Sehari setelah insiden penusukan tersebut, Syekh Ali mendatangi podcast Deddy Kombujer. Deddy lantas menceritakan alasan Syekh Ali Jaber datang ke podcastnya saat menjadi host di acara Deddy Corner. Sehari setelah beliau ditusuk, beliau datang ke tempat saya. Saya tanya alasannya kenapa, kata Deddy. Senin 18 Januari 2021. Kemudian Deddy mengungkapkan jawaban Syekh Ali Jaber saat itu. Saya harus datang, kalau tidak satu Indonesia perang. Hanya karena satu manusia ditusuk. Kata Deddy, kedatangan ulama asal Madinah tersebut bertujuan untuk mendinginkan suasana usai penusukan. Dia mau sesegera mungkin beritakan kepada orang
Nggak apa-apa, itu sudah nasib saya. Itu urusan saya sama Allah. Jangan sampai satu Indonesia perang hanya karena satu manusia ditusuk, tutur Dedi. Syekh Ali tidak ingin penusuk saat itu dihakimi massa, dan dia pun meminta maaf kepada pelaku karena proses hukum harus tetap berjalan. Kemudian, kondisi kesehatan Syekh Ali Jaber diketahui menurun dalam beberapa minggu terakhir. Pada tanggal 29 Desember 2020, Syekh Ali Jaber mengatakan dirinya positif terpapar COVID-19. Hal itu ia sampaikan melalui video yang kemudian ia unggah di akun Instagramnya. Dalam video tersebut, Syekh Ali Jaber tampak menggunakan alat bantu oksigen. Ia mengaku tak menyangka bisa terkena virus COVID-19. Dia juga menegaskan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, menerapkan 3M, dan jarang bertemu orang banyak. Dia berkata dirinya merasa demam, batuk, hingga sesak napas. Awalnya Syekh Ali Jaber hanya ingin dikarantina mandiri, tetapi pada akhirnya memutuskan dirawat di rumah sakit karena ia sudah merasa tak kuat dengan kondisinya. Kondisi Syekh Ali Jaber lantas memburuk tak lama setelah dirinya menyatakan terkena COVID-19 hingga harus dilarikan ke dalam ruang ICU. Kondisinya sempat membaik. Menurut Yayasan Syekh Ali Jaber, kondisi beliau sempat membaik. Dia mengatakan kondisi kesehatan Syekh Ali Jaber meningkat dan membaik. Meski demikian, Syekh Ali Jaber harus tetap dirawat intensif di ruang ICU. Kami kabarkan saat ini beliau masih dalam perawatan intensif di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Kondisinya pun membaik. Tim medis menyampaikan apa adanya bahwa perkembangannya cukup bagus dan terus menunjukkan peningkatan. Tulis admin Yayasan Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber wafat pada hari Kamis tanggal 14 Januari tahun 2021. Ia mengembuskan napas terakhir pada pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kabar duka tersebut dibenarkan dan disampaikan langsung oleh sahabatnya, yaitu Ustadz Yusuf Mansur, melalui akun Instagram resmi miliknya. Selain informasi dari Ustadz Yusuf Mansur, Yayasan Syekh Ali Jaber juga mengumumkan kabar duka yang sama lewat akun Instagramnya. Dari unggahan yang sama, Yayasan menegaskan Syekh Ali Jaber telah wafat bukan karena masih terpapar COVID-19. Jadi, Syekh Ali wafat saat dirinya sudah negatif COVID-19. Dan almarhum pun akan menjalani pemakaman seperti biasa tanpa protokol pemakaman orang yang meninggal akibat COVID-19. Itulah beberapa fakta tentang Syekh Ali Jaber. Kurang lebihnya atau jika ada salah informasi atau salah-salah kata, saya mau minta maaf. Kedepannya saya akan lebih belajar lagi. Saya juga mau menyampaikan duka dan bela sungkawa yang sangat mendalam atas meninggalnya ulama yang sangat baik hati ini. Kami semua sangat kehilangan. Kami semua masih membutuhkannya. Tapi Allah sudah pasti lebih sayang sama beliau. Semoga beliau husnul khotimah dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin.